Halo, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan. Salam, selamat pagi Bu Legiman, Bu Yohana, Bu Dina, dan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan yang ada di rumah. Pada hari ini kita akan bersaat teduh bersama. Kita akan bersaat teduh dari pedoman saat teduh 4B GKI Residen Sudirman. Hari ini hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 dengan tema Disertai Tuhan di tahun yang baru. Mari Bapak Ibu, sebelumnya kita akan memujikan sebuah lagu pujian, Tuhan Kaulah Pengharapanku, untuk mempersiapkan hati kita. Mari kita pujikan bersama. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah, perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah, perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah, perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Kepadamu, ya Allahku. Kepadamu, ya Allahku. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita perhatikan akhir-akhir ini, berapa banyak berita tentang kekhawatiran yang ditampilkan di akhir tahun sampai dengan awal tahun ini.
Rasanya banyak sekali, mulai dari kekhawatiran tentang kesehatan, tentang pemulihan kondisi ekonomi, kepercayaan publik, bencana alam, dan lain sebagainya. Namun, apakah berita tentang kekhawatiran itu seimbang dengan berita-berita yang menampilkan harapan? Rasanya tidak ya, Bapak Ibu, karena kita lebih sering disajikan berita tentang kondisi kekhawatiran daripada harapan. Sebab kekhawatiran begitu nyata dan tampak menyita perhatian kita. Sedangkan harapan hanya dianggap sebagai rencana atau kondisi yang menjadi mimpi belaka. Tidak heran di zaman sekarang ini, kita mudah menemukan perjalanan hidup seorang yang jatuh dalam perasaan berat dan gelap tanpa jalan keluar. Mari Bapak Ibu kita berdoa sebelum kita bersaat teduh bersama dari Kejadian 28 ayat 10 sampai dengan 22. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Engkaulah sumber pengharapan kami, Engkaulah sumber perlindungan kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Terima kasih kalau kami boleh melewati tahun 2022 ini dengan penyertaan dan kasih dari setiamu. Bapa mengucap syukur untuk pagi hari ini, untuk kondisi kami, untuk kesehatan kami. Kami boleh bersama-sama berkumpul untuk bersaat teduh bersama. Tuhan Engkau yang sertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kejadian 28 ayat 10 sampai 22 yang menjadi dasar saat teduh kita pagi hari ini akan dibacakan oleh Bu Yohana. Kejadian pasal 28 ayat 10 sampai dengan 22. Mimpi Yakub di Betel. Maka Yakub berangkat dari Betseba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan, Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang di sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah, ini pintu gerbang sorga. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan
1/10 kepadamu. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih Bu Yohana. Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan firman Tuhan yang tadi dibacakan oleh Bu Yohana pada pagi hari ini, Yakub tengah berada pada situasi tanpa harapan. Yakub baru saja merebut hak kesulungan dari kakaknya, yaitu Esau. Karena peristiwa itulah, Yakub harus menghindar dari rencana pembunuhan terhadap dirinya yang akan dilakukan oleh Esau. Dalam pelarian tersebut, Yakub tiba pada suatu tempat dan beristirahat di sana. Di tengah kondisi pelarian dan tanpa harapan, ditambah naungan gelapnya malam, Tuhan datang melalui mimpi dan memberi pesan kepada Yakub bahwa tanah tempatnya berbaring akan menjadi miliknya dan keturunannya, serta mengaruniakan keturunan seperti debu tanah banyaknya. Sekaligus juga keturunannya di seluruh bumi akan mendapat berkat. Tuhan akan menyertai dan melindungi Yakub kemanapun ia pergi. Dalam pesan ini termuat seluruh cara Tuhan dalam menyertai Yakub. Penyertaan itu bukan hanya untuk dirinya sendiri pada saat itu, tetapi penyertaannya tidak terbatas di sepanjang kehidupan. Yakub menyadari bahwa pergumulannya saat menghadapi perjalanan hidup yang berat sudah membuatnya lupa akan kehadiran Tuhan. Yakub pun menyadari bahwa Tuhan sungguh-sungguh menyertai kehidupannya, apalagi di tengah kesendirian yang saat itu sedang dialami oleh Yakub. Bapak Ibu, setelah memahami bahwa Tuhan sudah mengubah hidupnya dari yang penuh kekhawatiran menjadi penuh harapan, Yakub merasa bahwa tempat yang ia diami pada saat itu menjadi sangat spesial. Maka tempat itu dinamakannya Betel. Yakub siap menjalankan hidupnya yang baru dalam penyertaan Tuhan karena Tuhan akan mengubah setiap kekhawatiran menjadi harapan. Mari Bapak Ibu kita merenungkannya. Merenungkan perjalanan Yakub, momen di Betel merupakan momen di mana Tuhan berkarya mengubah hidup yang penuh dengan kekhawatiran menjadi hidup yang penuh dengan harapan. Momen perubahan dari ketakutan menjadi keberanian untuk terus hidup dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Maka dari itu, perjalanan Yakub di Betel mengajak kita untuk merenungkan. Yang pertama adalah Tuhan tidak pernah jauh dari hidup kita. Bagaimanapun kondisi kita pada saat ini, Bapak Ibu, baik sedang khawatir, takut, atau juga penuh dengan optimis dan semangat, Dia selalu menyertai kita dalam berbagai kondisi kehidupan. Penyertaannya merupakan berkat bagi kita. Yang kedua adalah di dalam Tuhan akan selalu ada harapan. Untuk itu, kita harus selalu memastikan bahwa kita yakin dan percaya bahwa penyertaan Tuhan akan selalu mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita dan di sekitar kita. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, kami yakin bahwa hidup kami selalu disertai oleh Engkau. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat, pimpinan, pengharapan kami dan perlindungan kami hanya kepadamu. Pimpin kami dan ajarkan kami untuk selalu dimampukan dan merasakan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari. Kami mau menyerahkan seluruh perjalanan hidup kami Tuhan hanya di dalam tangan kasih dan perlindungan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan berkomitmen bahwa mulai hari ini kita akan terus belajar untuk tidak ragu lagi akan penyertaan Tuhan, sekaligus tidak melupakan bahwa Tuhan selalu menyertai perjalanan kehidupan kita. Dan kita akan selalu mengandalkan Tuhan dalam segala persoalan, baik itu persoalan yang menghimpit kehidupan kita maupun
persoalan-persoalan yang lain yang ada di sekitar kehidupan kita. Terima kasih Bapak Ibu untuk saat teduh kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin.